Kalau ada dalil dari sahabat yang mengatakan boleh setiap melakukan suatu perbuatan bisiril Fatihah, Al-Fatihah. Jadi semua amalan sedikit-sedikit apa? Al-Fatihah. Kalau Anda berdalil dengan demikian, carikan kita dari riwayat sahabat ada enggak yang melakukan seperti itu. Kalau tidak ada, cukup berhenti di situ. Jangan buka pintu-pintu baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita tanggapi video tersebut. Jadi di video itu mempermasalahkan membaca surat Al-Fatihah sebagaimana yang sering kita lakukan. Biasanya ketika kita memiliki kegiatan, kita mengawalinya dengan bacaan Al-Fatihah. Sebelum berdoa kadang-kadang dengan Al-Fatihah. Kemudian setelah berdoa bisirril Fatihah. Punya hajat bisirril Fatihah dan seterusnya. Itu teman-teman. Nah, kegiatan ini ataupun apa yang kita lakukan ini sepertinya menjadi masalah bagi mereka. Bahkan banyak kajian-kajian mereka yang menyoroti bacaan-bacaan surat Al-Fatihah sebagaimana yang kita lakukan. Dan bahkan tidak jarang di antara mereka yang membid'ahkan kemudian menyatakan bahwa ini tidak memiliki dasar sama sekali. Dan di video tadi dengan tegas Ustadz itu meminta riwayat adakah sahabat yang menganjurkan atau membaca surat Al-Fatihah ketika melakukan amalan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas. Pertama, saya akan menampilkan maziyah ataupun keistimewaan membaca surat Al-Fatihah ya. Bahwa surat Al-Fatihah itu memiliki porsi yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga surat ini bisa dibaca untuk kepentingan, untuk hajat atau untuk cita-cita kita atau untuk doa-doa kita, teman-teman. Ini termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Di sini saya membawa syarah Sahih Muslim pada jilid keempat Shahifah 345, disebutkan begini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya bagaimana? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi bacaan Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah ini antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi masa'alah, dan bagi hambaku atau untuk hambaku adalah apapun yang dia minta. Itu teman-teman ya. Ini sudah jelas dari permulaan hadisnya, ini sudah menyatakan bahwa surat Al-Fatihah ini memang diperuntukkan kepada para hamba, kepada para manusia ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya hajat apapun, punya keinginan apapun, atau kita punya cita-cita apapun, ya kita tawassul dengan membaca surat Al-Fatihah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan as-sholah di sini sebagaimana ungkapan para ulama, qaulal ulama al-muraduh bis-sholati huna Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata sholat dalam hadis ini adalah surat Al-Fatihah. Jadi ini sudah jelas teman-teman ya, memang surat Al-Fatihah itu salah satu fadilahnya, salah satu keistimewaannya adalah hadiah bagi kita untuk hajat-hajat kita, untuk terpenuhinya hajat kita ataupun terpenuhinya cita-cita kita, keinginan kita, itu teman-teman. Makanya sering-sering dibaca surat Al-Fatihah itu. Fa'idha qolal abdu, ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, qala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, ketika seseorang, ketika hamba itu membaca Malik Yaumiddin, qala, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marrotan, dan juga berfirman, fawadha ilayya abdi, hambaku telah berpasrah kepadaku. Fa idza qala, ketika seorang hamba itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah hubungan antaraku dan hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Itu teman-teman ya. Jadi sudah jelas sekali dari ayat ini, dari hadis ini, bahwa surat Al-Fatihah itu memang merupakan salah satu surat yang memiliki maziyah, keistimewaan, memiliki keunggulan, yaitu bisa digunakan untuk setiap kepentingan, setiap hajat, ataupun setiap amalan, atau setiap doa. Itu teman-teman. Lalu fa'idha qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, maka Allah berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Baru ayat yang terakhir ini hanya untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi ini senada dengan bunyi ayatnya, merupakan permintaan hidayah kepada Allah supaya diberikan petunjuk jalan yang lurus, terhindar dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Itu teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas. Kalau hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini memang spesifik untuk ayat yang terakhir. Tapi kalau yang di tengah, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa li abdi ma sa'al, ini umum teman-teman ya. Jadi ini sangat luas. Jadi apapun permintaan kita, hajat kita, apapun keinginan kita, cita-cita kita, maka kita bisa berwasilah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di atas itu juga dikatakan wali abdi ma sa'al. Ini memang keistimewaan surat Al-Fatihah. Kenapa sedikit-sedikit kita baca Al-Fatihah? Ada pindahan rumah, kita baca Al-Fatihah. Ada orang yang sakit, misalkan kita bacakan surat Al-Fatihah. Kemudian ada orang yang meminta doa, kita bacakan Al-Fatihah. Karena memang Al-Fatihah, salah satu maziyahnya, salah satu keunggulannya adalah ini, adalah untuk terpenuhinya hajat, gitu teman-teman. Saya kira ini sudah jelas ya. Nah, ini kemudian dibuktikan oleh salah seorang sahabat. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan, diriwayatkan. Jadi kalau memang meminta, adakah salah seorang sahabat melakukan amaliyah dengan membaca surat Al-Fatihah? Ada di dalam Sahih Bukhari. Ketika ada salah seorang sahabat diminta untuk meruqyah, ya. Diminta untuk meruqyah. Kemudian sahabat itu meruqyahnya dengan mengandalkan surat Al-Fatihah. Itu teman-teman. Nah, setelah beliau itu meruqyah, kemudian diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini terkait dengan royaltinya. Lalu diceritakan kepada baginda Nabi tentang kejadiannya. Lalu Nabi Muhammad bersabda, memberikan respon, wa ma yudrika annaha ru'yatun. Dan apa yang membuat kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa dijadikan untuk ruqyah. Itu teman-teman. Jadi sudah sangat jelas sekali. Di sini adalah sahabat ketika beliau mendapatkan situasi diminta untuk meruqyah seseorang, maka beliau kemudian mengandalkan bacaan surat Al-Fatihah. Karena memang surat Al-Fatihah itu tujuannya untuk kepentingan kita, untuk hajat kita. Ketika kita punya hajat, terdesak hajat sesuatu, kita dianjurkan membaca surat Al-Fatihah sebagaimana hadis tadi. Nah, mengomentari ini, di dalam syarah Sahih Bukhari, karya Imam Ibnu Battal pada jilid 6 Shahifah 408 itu dikatakan begini. Qauluhu wa iyyaka nasta'in huwa al-maudhi' alladhi fihi ru'yatuh. Jadi ayat iyyaka nasta'in ini merupakan ayat yang menjadi ruqyah, yang menjadi tempatnya ruqyah ataupun yang menjadi pusat ruqyahnya. Itu teman-teman. Jadi kalau ditanya di mana kok bisa meruqyah dengan bacaan surat Al-Fatihah? Nah, ini terletak pada ayat iyyaka nasta'in. Itu adalah maudhi' alladzi fihi ruqyatuh. Pusat ruqyahnya itu adalah ayat yang ini. Sehingga termasuk ketika kita meminta hajat apapun kepada Allah, ketika kita punya cita-cita, punya keinginan, punya hajat, ketika kita membaca iyyaka nasta'in, ini juga mewakili hajat kita, teman-teman. Makanya di sini dikatakan li'annal isti'anata bihi ta'ala ala kasfid durri
karena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas terbebasnya dari kerumitan-kerumitan atau terbebas dari sesuatu yang tidak menyenangkan, wa su'alil faroji, dan meminta kelapangan-kelapangan, wa tabarru ilaihi minat tokoh wal ikrar bil hajati ilaihi wa ila aunihi, mengakui butuhnya kita kepada Allah dan kepada pertolongan Allah, huwa fi makna doa, ini semua merupakan makna dari doa. Jadi kita ketika punya hajat, kemudian kita tawasul dengan bacaan surat Al-Fatihah. Nah, otomatis hajat kita itu juga akan diperkuat dengan ayat wa iyyaka nasta'in. Jadi wa iyyaka nasta'in ini juga muatannya adalah doa-doa kita, hajat-hajat kita. Itu teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ya. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah karya Imam As-Sakhawi pada jilid 1 Shahifah 477, ada salah seorang tabi'in, beliau itu mengatakan begini, Wali Abi Syekh fi Thawab an Ato'in min qawlihi. Di dalam kitab Ats-Tsawab karya Imam Abi Syekh dari Imam Ato'. Imam Ato' ini adalah seorang tabi'in, beliau berkata, Idza ma aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta takhtimaha tugdo insyaallah. Ketika kamu punya hajat, maka bacalah surat Al-Fatihah sampai selesai. Insyaallah hajatmu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali riwayat-riwayat tentang anjuran membaca surat Al-Fatihah ketika kita punya hajat. Jadi bisiril Fatihah, bisiril Fatihah, bisiril Fatihah, itu semuanya ada dalilnya. Dan yang terakhir, membaca Al-Fatihah itu termasuk amal soleh. Ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian kita bisiril Fatihah, itu artinya kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh bacaan surat Al-Fatihah itu. Dan bertawasul dengan amal soleh ini semuanya disepakati. Kita maupun teman-teman sebelah itu sepakat. Kalau bertawasul dengan amal soleh itu boleh. Ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab Majmu' Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah pada jilid 1 Shahifah 217 disebutkan wa tawassul bidzalika ala wajhaini. Ahaduhuma ayyatawassala bidzalika ila ijabatid du'a. Jadi kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ya, bertawasul kepada Allah, meminta kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Wa i'ta'i su'al, permohonan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka hadithi thalathati alladzina awaw ilal ghar, sebagaimana hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang mengungsi di dalam gua dan terjebak di dalamnya. Fa innahum tawassalu bi a'malihim as-solihati, mereka itu bertawasul meminta kepada Allah dengan perantara amal soleh mereka. Liyujiba du'aahum wa yufarrijah kurbatahum, agar doanya itu diijabah oleh Allah dan kesulitannya itu diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Jadi tidak ada masalah sebenarnya membaca surat Al-Fatihah. Jadi ini Al-Fatihah juga merupakan sarana tawasul karena memang Al-Fatihah itu adalah amal soleh. Membaca Al-Fatihah amal soleh. Kemudian dari sisi keistimewaan surat Al-Fatihah sendiri memang surat yang salah satu keunggulannya, salah satu fadilahnya bisa digunakan untuk memudahkan hajat, memudahkan cita-cita, memudahkan keinginan-keinginan kita. Tuh teman-teman ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.